Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, vaksin itu sendiri adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan. Nah, mekanisme atau cara kerja vaksin COVID-19 yaitu vaksin COVID-19 bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi inilah yang akan menempel pada protein virus. Saat vaksin COVID-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolacton. Virus corona yang non-aktif tidak bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh. Karena virus corona di vaksin sudah mati, maka bisa disuntikkan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif dikalahkan oleh sejenis kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merusak virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya. Sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona. Setelah vaksin disuntikan, sistem imun mampu merespon infeksi virus corona yang hidup. Kemudian, sel kekebalan mencegah virus untuk masuk dan memblokir virus dengan berbagai cara. Untuk itu, tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah disuntikan vaksin. Di Indonesia saat ini telah memiliki 5 merek vaksin COVID-19 yang digunakan. 3 macam vaksin tersebut adalah 1. Sinovac. Vaksin ini diciptakan di China dengan metode inaktif virus, yakni tidak mengandung virus hidup karena virus telah dimatikan. Berdasarkan uji klinis fase 3 di Bandung, efikasi vaksin Sinovac mencapai 65,3%. Kedua, Sinopharm. Serupa dengan Sinovac, vaksin Sinopharm juga dibuat di China dari virus yang telah dimatikan. Tingkat efikasi yang dimiliki mencapai 79,34%. Efek sampingnya, rasa sakit dan kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, diare, dan batuk. Yang ketiga adalah AstraZeneca. AstraZeneca diciptakan berdasarkan metode rekayasa genetik untuk memicu respon imun. Vaksin dari Inggris ini memiliki efikasi 63,09%. Efek samping yang mungkin ditimbulkan yaitu nyeri atau gatal di tangan bekas suntikan, demam, sakit kepala, mual, dan nyeri otot serta sembuh. Yang keempat, Moderna. Vaksin Moderna diciptakan dengan platform mRNA di Amerika Serikat yang terbuat dari protein COVID-19. Moderna menjadi merek vaksin terbaru yang diciptakan dengan metode tersebut. Tingkat efikasinya disebut mencapai 94,1% untuk usia 18-65 tahun, sementara 86,4% bagi yang usianya di atas 65 tahun. Efek samping yang mungkin ditimbulkan yaitu nyeri di tangan bekas suntikan, kelelahan, demam, sakit kepala, nyeri otot, serta sendi. Yang kelima, Pfizer. Pfizer adalah vaksin terakhir yang tiba di Indonesia. Serupa dengan Moderna, vaksin ini juga diproduksi di Amerika Serikat. Tingkat efikasinya disebut paling tinggi di antara vaksin merek lain, yakni sebesar 95,5% pada usia di atas 16 tahun, sementara itu usia 12-15 tahun sebesar 100%. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu rasa lelah, sakit kepala, nyeri di bekas suntikan, nyeri sendi dan otot, mual dan muntah, serta demam. Dalam vaksinasi terdapat 3 golongan prioritas penerima vaksin. Yang pertama, tenaga kesehatan,
pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular, seperti TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan resiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebelum menerima vaksin di Indonesia meliputi tidak memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung dan autoimun, tidak sedang mengalami infeksi akut yang disertai dengan demam, batuk, pilek, diare, dan lain-lain. Kemudian tidak sedang hamil, tidak memiliki anggota keluarga yang menjadi pasien COVID, dan jika saat screening kesehatan mengalami demam, maka vaksinasi akan ditunda. Kemudian akan diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait gejala yang dialami dan mengunjungi pos kesehatan yang sama. Jika penyebabnya bukan COVID dan suhu sudah normal kembali, maka vaksinasi bisa dilakukan dengan melakukan screening terlebih dahulu. Untuk pengidap diabetes tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi COVID. Lalu, jika kamu memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, atau TBC, maka vaksinasi akan ditunggu hingga kondisi kamu dapat dinyatakan baik. Apabila saat screening kesehatan kamu memiliki tekanan darah di atas atau sama dengan 180/110, artinya vaksinasi tidak dapat diberikan. Penyintas COVID bisa mendapatkan vaksinasi minimal 3 bulan setelah sembuh. Yang harus dilakukan sebelum vaksin yaitu cari tahu informasi akurat mengenai vaksin, berkonsultasi dengan dokter, dan pastikan tubuh dalam kondisi bugar. Beberapa hal yang harus dilakukan saat akan menerima vaksin yaitu ikuti protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian berterus terang tentang kondisi diri sendiri kepada petugas. Yang terakhir, simpan bukti vaksinasi. Yang harus dilakukan setelah vaksin yaitu ikuti prosedur pemantauan. Setelah vaksinasi, tenaga kesehatan biasanya meminta penerima vaksin menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak adanya reaksi atau KIPI yang bersifat segera. Tetap antisipasi reaksi vaksin. Beberapa bentuk KIPI ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi yaitu rasa pegal, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, pegal di area suntik, menggigil, dan diare. Apabila tubuh mengalami reaksi tersebut, yang harus kita lakukan yaitu tetap tenang. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntik, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari. Pelayanan vaksinasi COVID dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau milik masyarakat swasta yang memenuhi persyaratan. Tempat-tempat tersebut meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Informasi terkait lokasi vaksin sendiri dapat kita akses di web dan aplikasi Peduli Lindungi.